Inilah nasib rumah Pulau Mas, rumah mewah di kawasan elit Pulau Mas, Jakarta Timur yang menjadi saksi bisu tewasnya sang pemilik rumah Dodi Triyono bersama kedua putrinya serta 3 orang lainnya dalam tragedi perampokan dan pembunuhan sadis itu kini tak berpenghuni. Meninggalkan kenangan kelam serta masih dibekap trauma dan duka, pihak keluarga pun memilih tinggal di rumah almarhum Dodi yang lainnya. Hanya itu, untuk sekedar menengok rumah yang masih dipasang garis polisi itu pun pihak keluarga seakan tak sanggup melakukannya. Lantas, selain demi kepentingan penyelidikan lebih lanjut, benarkah pihak keluarga pun harus melapor dan meminta pengawalan dari aparat polisi jika ingin masuk ke rumah itu? Karena ini kan masih bukti, makanya ada polis lain masih bukti. Artinya bukti mungkin ada petunjuk, ya kan? Ada apa barang yang harus dicari gitu lah ya. Jadi saya kira memang ya harus koordinasi sama penyidik ya. Kan kuncinya pun yang pegang kalau tidak keliru ya di bawah kekuasaan Polres ya. Kalau tidak keliru apakah Kapolres, apakah Waka kita tidak tahu. Tapi setiap keluarga ingin masuk mesti harus ada izin. Hari ini yang saya dapat informasi bahwa rumah tersebut masih belum kapan dan waktunya akan dihuni kembali. Namun sementara keluarganya menempati rumah yang ada di perumahan residen Pulau Mas. Mereka saat ini beristirahat di kediaman almarhum Pak Dodi yang satunya. Untuk kebersihan setiap hari sih dibersihkan oleh dari pihak keluarganya. Kadang-kadang juga dari stafnya yang ngepel, yang kontrol, yang bersihin semua rumah itu setiap hari ada. Cuma hanya untuk pembersihan aja, untuk menginap mungkin belum. Keluarga saat ini udah ya mereka beraktivitas termasuk Zanet, ya, Anet itu sudah mulai pengen sekolah kembali. Nah, ya mereka kemarin menghubungi kami untuk membantu mengambilkan pakaian sekolahnya. Rumah Pulau Mas hingga kini masih kosong, tak dihuni lagi. Ia menjadi saksi bisu tewasnya 6 orang dalam kondisi mengenaskan di kamar mandi. Lalu bagaimana nasib rumah Pulau Mas selanjutnya? Benarkah rumah itu meninggalkan trauma mendalam bagi keluarga almarhum Dodi? Lalu benarkah pula pasca tragedi sadis itu pihak keluarga masih bingung antara menjual ataupun menjadikan rumah itu tempat ibadah umum? Lalu bagaimana dengan nilai jual rumah Pulau Mas jika ingin dijual pasca kisah perampokan dan pembunuhan keji itu? Ya mungkin saja dipakai, mungkin saja dijual, mungkin saja dijadikan tempat religi. Seperti masjid misalnya untuk mengenang. Ini kan ya masjid lah bukan musola. Ini kan rumah memori sudah. Terutama dengan kejadian Pulau Mas itu ya, yang menjadi satu catatan otomatis masalah lingkungan, keamanannya yang harus terjaga. Kalau keamanannya itu kurang baik ya pasti konsumen akan berpikir 2 kali untuk membeli perumahan yang kurang baik dari segi keamanannya. Itu akan berdampak dengan penurunan harga jual untuk di perumahan tersebut yang memang secara keamanannya kurang baik, itu pasti akan mempengaruhi harga. Ya pasti ada dampaknya. Kalau rumah sudah pernah terjadi hal-hal seperti itu pasti sugesti dari calon pembeli itu pasti ada. Tapi bagaimana pengembang itu atau pemilik rumah itu bisa meyakinkan bahwa rumah itu terbebas dari hal-hal seperti itu. Sampai hari ini saya dengar belum ada ya arah ke sana untuk menjual rumah. Namun saya sih sarankan untuk tidak dijual karena mengingat rumah itu kan masih baru. Ya banyak mungkin barangkali kenangan-kenangan almarhum di sana. Saya berpikir untuk sayang lah kalau untuk dijual. Kalau misalnya ditawarin beli rumah itu untuk sekarang sih enggak dulu deh kayaknya. Duitnya belum ada. Kasihan juga sih, maksudnya sedih banget lah pasti yang pemilik rumah yang ahli waris gitu-gitu. Nggak bisa bayangin lah saya, sedih banget. Pasca tragedi perampokan dan pembunuhan sadis yang begitu menggemparkan publik, benarkah para tetangga atau warga sekitar rumah almarhum Dodi
tak berpengaruh dengan peristiwa tersebut. Benarkah pula Felicia Angelista yang sempat tinggal di kawasan Pulau Mas, Jakarta Timur pun sempat mengalami kejadian serupa namun berhasil digagalkan sang ibunda. Menurut saya sih tetangga-tetangga ini kayaknya agak sepi begini, tapi dia takut nggak takut deh, namanya jalanan begini gitu. Sampai saat ini untuk wilayah tragedi perampokan itu warga masih biasa ya. Lalu lalang, baik pagi, siang, malam itu seperti biasa. Untuk tinggal, memang kebetulan dulu aku juga tinggal di daerah Pulau Mas bareng sama mamaku. Dan memang waktu itu kejadiannya jam 1 siang dan itu juga di bulan Desember. Mami aku tuh lagi sendirian, totally sendiri di rumah. Aku sama asistenku sama supirku lagi pada pergi syuting di daerah Studio Alam. Terus tiba-tiba mamiku telepon, tapi nelfonnya cuma nelfon supirku. Dia nggak mau ngasih tahu aku karena takutnya aku nggak tenang gitu kan. Jadi ternyata memang ada orang yang berusaha masuk juga ke dalam rumahku dan mau ngerampok. Dan puji Tuhannya mamiku lagi ada di toilet dan dia ngeliat jadi di atasnya tuh ada yang bisa digeser-geser gitu kan. Jadi mami udah lihat ada tangan orang yang ngegeser, tapi orang itu belum lihat ada mami. Menerima kenyataan bahwa keluarga yang dicintai harus meninggal dengan cara mengenaskan dan keji, meninggalkan luka teramat dalam bagi keluarga. Benarkah pihak keluarga yang masih trauma pun menuntut agar para pelaku dijatuhi hukuman mati? Pengennya sih dihukum mati ya. Setimpal gitu. Masalahnya kan anak-anak kecil juga ikut korban. Dan penjahatnya itu sama Diona tuh sangat kasar banget, ditendang. Ternyata di kamar tuh ditendang, diketok, ditampar, diinjak semuanya. Ya saya nggak bisa ngebayangin. Sebenarnya bukan pembunuhan berencana, cuman disengajain harus dimatiin gitu. Maksudnya kalau emang dia nggak niat bunuh kan nggak mungkin dia masukin kamar mandi sekecil itu terus dimatiin exhaust-fan-nya. Kalau sedih ya, menangis sih tidak, tapi sedih ya. Salah satunya anak dari yang paling tua ya, dari Bu Dewi ya, Detri ya, namanya Mas Detri. Sedih memang ya, merasa memang saya melihat ya tidak menerima ya kejadian itu ya. Kalau menyetujui keluarga pasti, karena 340 itu mutlak harus digunakan. Karena pasal tersebut ya pasal perencanaan pembunuhan menghilangkan nyawa dengan sengaja. Ya, berencana barang siapa ya kan menghilangkan nyawa dengan sengaja dengan direncanakan, ya itulah pasalnya. Dari 338 dicontohkan ke pasal 340. Ancamannya apa? Mati. Setidak-tidaknya seumur hidup. Keluarga yang ditinggalkan juga pada diberikan kekuatan, diberikan penghiburan sama Tuhan. Dan yang paling aku nyesek juga ada yang temennya ya, ada temennya anak kecil yang masih 10 tahun yang cuma lagi main doang, tapi juga harus pergi juga gitu. Maksudnya keluarganya kan semuanya benar-benar ini banget ya, hancur banget gitu hatinya. Sementara itu, benarkah tepat di hari ulang tahun Bilqis Sumaira Rajak yang ketiga, 28 Desember lalu, beredar pula foto pria misterius bertopi dan berkacamata yang mengazankan Bilqis saat lahir 3 tahun silam. Lantas, apa penjelasan Ayu terkait pria misterius itu? Benarkah itu NG? Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi bersama saya Elvin Rapa. Bertepatan dengan perayaan ulang tahun ketiga Putri Ayu Ting Ting Bilqis Humaira Razak, misteri sosok pria yang bertopi dan berkacamata yang mengazani Bilqis 3 tahun lalu pun menjadi heboh. Lantas siapa sebenarnya pria misterius ini? Apa kata Ayu Ting Ting terkait heboh beredarnya foto pria yang bertopi dan berkacamata? Benarkah pria misterius ini adalah NG?